Nama Bapak Fahmi Lesmana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada host kita, Ibu Iis Sumiati Nurfitri. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmi Lesmana Saputra sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memberikan CV presenter kita kali ini. Nama Muhammad Renaldi Ramdan, Muhammad Renaldi Ramdan. Tempat tanggal lahir Sumedang 8 November 2002. Alamat Lingkung Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Riwayat pendidikan beliau pernah bersekolah TK di Murai Sejahtera, lanjut ke MI Ketib, selanjutnya SMP Negeri 1 Sumedang, dan sekarang SMA Negeri 3 Sumedang. Prestasi yang telah beliau raih, yang pertama dari SD, beliau menjuarai juara 3 Olimpiade Matematika, juara 2 Lomba Mewarnai, dan lanjut SMP, prestasi beliau sangat banyak ya. Yang pertama ada juara 1 Asia Dance Competition, juara 2 Kokera K-pop Dance Cover at ISBI Bandung, juara 3 Lomba Menggambar. Selanjutnya SMA, beliau mendapat ranking 2 kelas 10 semester 1, ranking 1 kelas 10 semester 2 sampai sekarang. Beliau juga pernah mengikuti Korean Party at Kid City Bandung dan beliau mendapat gelar sebagai juara 2. Selanjutnya ada juara 1 Sumedang Got Talent dan hobi beliau adalah dance. Cukup berprestasi sekali ya buat presenter kali ini. Selanjutnya saya akan lanjutkan, saya akan berikan kepada presenter kita kali ini. Silahkan Bapak Aldi. Ya baik, terima kasih kepada moderator Saudara Fahmi Lesmana yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Kepada host bisa share screen? Belum, ada. Ya ada. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramdan dari SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menyeimbangkan prestasi akademik dan prestasi non-akademik tentunya bagi pelajar. Oke, next. Nah, ini biodata saya tadi sudah disebutkan oleh Bapak moderator. Skip, next. Ya, yang pertama prestasi akademik. Apa sih prestasi akademik itu? Nah, prestasi akademik adalah cakapan, kemampuan, atau sebuah hasil dari usaha yang akan semakin bertambah dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh proses belajar. Artinya, pengetahuan itu akan bertambah dikarenakan adanya pembelajaran di kelas, bukan dari pertumbuhan. Jadi prestasi akademik itu dilatihnya itu melalui sekolah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu ilmiah. Next. Sekarang prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik itu kebalikan dari prestasi akademik. Nah, prestasi non-akademik yaitu kemampuan yang tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Bisa juga disebut prestasi akademik itu bakat. Bakat kalian tentunya ada yang sejak dari lahir mempunyai bakat, ada pula yang belum mengetahui bakatnya. Nah, ini perlu digali. Next.
Nah, bagaimana sih caranya agar kalian bisa berprestasi di bidang akademik dan bidang non-akademik? Yang pertama itu kalian harus aktif. Pastinya ini harus aktif. Nah, yang pertama itu aktif bertanya. Aktif bertanya di sini jika kalian sedang belajar di kelas ataupun di luar kelas, kayak misalkan kalian mengikuti organisasi, kalian harus aktif bertanya jika kalian tidak bisa. Terus aktif menjawab juga. Jika guru kalian memberikan pertanyaan, kalian harus bisa menjawabnya. Tidak perlu ragu-ragu. Kalau salah, ya nanti itu jadikan pembelajaran buat kalian. Nah, ini juga akan mempengaruhi ke nilai keaktifan kalian, nilai keterampilan kalian. Jadi, jangan malu-malu ya. Terus, yang ketiganya adalah mencatat poin-poin penting. Nah, jika guru kalian sedang menerangkan pelajaran, menerangkan materi pelajaran, kalian harus mencatat poin-poin pentingnya. Jadi, di mana saat ada kuis dadakan atau guru kalian menanyakan sesuatu dari materi tersebut, kalian bisa melihat dari catatan kalian. Nah, menjawabnya pun tidak perlu terpaku kepada tulisan. Nah, kalian juga harus bisa mengembangkannya. Kalian harus bisa berpikir cerdas. Nah, cerdas sama pintar itu beda. Kalau pintar, kalian terpaku kepada suatu materi. Sedangkan kalau cerdas, kalian bisa mengembangkan materi tersebut. Jadi, jadilah orang cerdas, oke? Next, kita harus mengikuti organisasi atau komunitas. Nah, ini di bidang non-akademik. Misalkan kalian mempunyai bakat. Contoh saya mempunyai bakat dance. Tentunya saya tidak sendirian untuk mengembangkannya. Saya perlu mengikuti organisasi atau komunitas agar bakat saya terus berkembang. Kenapa demikian? Karena dengan mengikuti komunitas, bakat kalian akan diasah dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kalian. Nah, di sini juga bertujuan untuk mengomentari atau mengoreksi kemampuan kita. Jadi, kalau ada koreksian yang misalkan kamu kurang gini, itu kamu tidak boleh down, tapi jadikan itu sebagai motivasi kamu untuk mengupdate skill kamu, begitu. Next. Nah, yang keduanya adalah pelajari kembali materinya. Dalam bidang akademik, kalian bisa membacanya kembali apa yang kalian tulis tadi atau dari buku paket. Ataupun pada saat pandemik seperti ini kan ada pembelajaran daring nih. Tentunya guru-guru kalian selalu memberikan tugas melalui Google Classroom. Di samping tugas pun guru kalian juga memberikan materinya. Nah, itu kalian baca kembali, kalau perlu ditulis. Terus ada tips nih cara agar kalian bisa cepat memahaminya. Nah, gini. Jadi kalian itu membacanya itu tidak hanya jangan gitu, tapi kalian membaca, memahami apa isi materi tersebut, terus kalian terangkan lagi ke diri kalian sendiri dengan cara bercermin. Nah, otomatis nanti kalian akan lebih paham karena kalian mengajari diri sendiri juga. Nah, dalam bidang non-akademiknya, kalian berlatih kembali di rumah. Misalkan kalian mengikuti dance, mengikuti vokal. Tentunya setelah kalian selesai kelas dance atau kelas vokal kalian, pasti mempunyai materi dong, pasti dapat materi dari komunitas sana tuh. Nah, di rumah tuh kalian tidak hanya diam. Oh iya, tadi saya belajar ini. Udah, kayak gitu doang. Enggak. Kalian kalau ada waktu senggang di rumah, pelajari lagi materi-materi itunya. Biar apa? Biar nanti pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih bagus. Begitu. Kalau misalkan dari olahraga gimana? Nah, kalau dari olahraga, kalian bisa mencari lapangan terbuka yang dekat dengan rumah kalian. Usahakan carinya yang nggak bayar, yang gratis. Biar apa? Biar skill kalian juga terupgrade seperti itu. Next.
Nah, yang ketiga adalah mengatur waktu. Di sini adalah fokus dan konsisten. Nah, fokus di sini kalian fokus bahwa kalian itu akan mengejar dua bidang, yaitu bidang akademik dan bidang non-akademik. Nah, pada saat kalian sedang fokus di bidang akademik nih, fokus aja dulu ke sana. Jangan dulu hiraukan yang lainnya, fokus kamu belajar. Kan dulu sebelum pandemik, kalian belajar di sekolah sekitar 9 sampai 10 jam kan, dari jam 7 sampai jam 15.15. Nah, kalian fokus aja sekolah, jangan pikirin yang lain. Saat istirahat, gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin istirahat. Jangan terlalu jangan stres. Bawa aja santai. Terus selesaikan tugas-tugasnya, jangan sampai menumpuk. Punten acaranya. Nah, terus kalau tugas-tugas sekolah kalian sudah selesai, baru kalian bisa mengikuti les kayak vokal, kayak dance, kayak yang berpengaruh kepada non akademik kalian. Nah, di sana kalian juga fokus berlatih nih, biar kemampuan kalian itu, bakat kalian itu lebih terupdate. Lebih Nah, diasah selesai mungkin ya. selesai latihan, kalian juga bisa membaca-baca buku 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 pelajaran kalian, cek juga ada tugas atau enggak. Pengalaman pribadi saya dulu sebelum pandemi kan pulang sekolah jam 15.15 nih, terus saya istirahat dulu sekitar 1 jam, ya makan minum ibadah kan gitu, terus berangkat latihan dari jam 6 sampai jam 9 malam saya berlatih. Nah, pasti setelah berlatih itu ada rapat-rapat kayak gitu dulu kan. Jadi sekitar jam 10-an, jam 10 malam saya baru ada di rumah. Nah, itu saya bersih-bersih dulu. Udah itu dicek menjadwal. Jika ada tugas, mau nggak mau, capek nggak capek, kalian harus kerjain itu tugas. Kalau enggak, ya nanti kalian dihukum kayak gitu. Terus konsisten. Konsisten di sini kalian harus ingat lagi ke tujuan kalian. Konsisten itu kan sesuatu yang diulang-ulang ya, jadi udah jadi kebiasaan kayak gitu. Nah, terus itu jangan sampai malas-malesan, jangan buang-buang waktu gitu. Next. Nah, sepertinya ada gangguan teknis. Oh iya. Terus setelah ini kan konsisten ya, kalian tuh harus konsisten, tidak boleh malas-malesan. Kalau malas-malesan ya orang lain sedang berusaha, kalian malas-malesan ya pasti ketinggalan, bukan begitu? Yes. Terus yang selanjutnya, yang keempat, mengikuti lomba. Nah, dengan kalian mengikuti lomba, berarti kemampuan kalian itu sedang diuji, sedang dipertaruhkan, kalau Sunda mah sedang diadukan, diadukan diatur. Lagi diaduk, menuju diadukan panginten. Nah, gitu. Nah, terus pada saat lomba itu kalian jangan malu-malu, do your best. Kenapa? Karena menyesal itu adanya belakangan. Betul. Jadi buktikan kemampuan kalian. Contoh nih, di sekolah pasti suka ada kan kegiatan kayak kalau misalkan waktu senggang semester suka ada perlombaan antar kelas. Nah, kalian mencalonkan diri buat mengikutinya. Kenapa? Karena ya dari lomba itu kalian bisa mengevaluasi diri kalian sendiri, kemampuan kalian gitu. Terus next. Nah, yang terakhir, bahwa enjoy saja. Jangan terlalu ambisius, jalankan saja dan nikmati setiap prosesnya. Jika ada tugas, langsung kerjakan, karena jika tidak, tugas itu akan semakin menumpuk dan membuatmu stres. Jika kalian stres, cari aktivitas yang membuatmu rileks, contohnya menonton film, jalan-jalan, dan yang lainnya.
Nah, kenapa jangan terlalu ambisius? Karena kalau misalkan kalian sudah berprestasi nih, pasti ini saya akan yang jadi juara satu. Ketika nanti kalian udah juara satu, kalian pasti bakal down banget. Jadi cukup jadi yang terbaik aja, nggak perlu mikir saya harus, pokoknya bidang saya harus jadi nomor satu. Nggak, itu apa ya, pasti bakal membuat kamu stres kayak gitu. Misalkan ada tugas yang sulit, jangan didiemin, tanyain guru kalian, ke teman kalian, ajak semuanya diskusi. Jangan malu-malu bertanya pada guru, soalnya kan guru juga manusia, juga pernah belajar. Mereka kalau ditanya pun pasti menjawab, kok nggak bakal apa ya, didiemin gitu, nggak bakal, soalnya kan kalau kalian bisa, guru juga pasti seneng kayak gitu. Jangan malu-malu. Nah, jika stres, cari aktivitas yang kamu sukai kayak gitu. Baik, terima kasih, paling segitu materi dari saya, semoga bisa diambil manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat presenter kita, yaitu Aldi, telah memaparkan materinya dengan cukup baik gitu ya, karena materinya sangat bermanfaat gitu. Nah, buat selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan di chat di kolom komentar. Sebelumnya, selamat datang kepada Ibu Desi Astuti selaku guru dari SMA Negeri 3 Sumedang. Baik. Juga selamat datang buat Ibu Popon dari SMA Negeri 3 Sumedang. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Ibu Desi atau Ibu Popon, ada yang ingin ditanyakan buat materi kita yang sekarang? Nah, ada nih pertanyaan dari Raihana. Cara mengatasi grogi dalam public speaking gimana ya? Mohon dijelaskan buat presenter kita. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Raihana sudah memberikan saya pertanyaan. Mengatasi grogi dalam public speaking gimana ya? Jadi, yang pertama, kamu itu harus santai. Jangan terlalu terburu-buru. Nah, kalau misalkan kalian lupa sama materinya, jangan jangan hindari itu sebisa mungkin. Misalkan kalian lupa, diam, tarik napas, hembuskan perlahan. Jangan cepet-cepet pengen selesai kayak gitu. Terus yang keduanya, kamu harus pede. Jangan minder sama orang lain. Misalkan nih, kamu mau presentasi, tapi materi kamu lebih apa ya, kayak lebih, misalkan materi yang orang lain lebih wah gitu. Kamu jangan minder. Kamu pede aja sama materi kamu. Kuasai materi kamu. Dengan kamu pede, orang lain juga akan menikmati kayak gitu. Terus kalau sebelum hari hanya, kalian harus maksud saya kan, berlatihlah di depan kaca kayak gitu, soalnya itu juga memengaruhi atau melatih kepercayaan diri kamu kayak gitu. Terus satu lagi, vokalnya harus apa ya, kalau Sundanya mah bentes apa, oh jelas wah enjoy aja ya, jangan normal, harus jelas gitu. Jadi bawa enjoy aja sekali kalian presentasi, jangan diambil pusing, nanti jatuhnya stres kayak gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih, sangat memenuhi ya jawabannya.
Jadi yang penting itu kita harus pede dulu. Yang pertama, kita harus memiliki kepedean dalam diri kita bahwa kita harus bisa tampil di depan banyak orang gitu. Nah, kita harus belajar lagi public speaking mungkin ya. Selanjutnya ada dari Ibu Retno. Share dong gimana pengalaman Aldi dan pengalaman selama ini supaya prestasinya seimbang gitu. Nah, silahkan buat pemateri kita untuk menjelaskannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Retno Lestari yang sudah memberikan pertanyaannya. Share pengalaman selama ini supaya prestasi seimbang. Jadi kan sebelum pandemi ini sekolah itu 9 sampai 10 jam kan dari jam 7 sampai 15.15. Nah, saya saat di sekolah ya fokus aja di sekolah, fokus belajar, nggak mikirin yang lain gitu. Bahkan pada saat istirahat pun jika tugas saya belum selesai, saya tidak akan istirahat, saya tidak akan minum gitu. Jadi prinsip saya itu pokoknya tugas harus selesai dulu sebelum hal-hal kecil lainnya dilakukan kayak gitu. Nah terus pulang sekolah, ya saya cek dulu ada tugas atau enggak. Kalau misalkan ada ya kerjakan dulu, kalau misalkan ada ya langsung persiapan buat latihan dance. Soalnya kan latihan dance lama ya dari jam 6 sampai jam 9 waktu itu. Nah, biasanya juga kadang saya lupa sama tugas saya nih. Waktu latihan saya buka handphone, ternyata teman-teman lagi diskusi tentang tugas yang belum saya periksa. Nah, saya nggak ambil panik dari sana. Saya enjoy lanjut aja dulu latihan dance-nya, fokus dance-nya aja dulu. Nah, terus selesai dance, pulang ke rumah, ya saya langsung tugas itu kerjakan. Bahkan pernah saya mengerjakan sampai jam 12 malam, ya itu saya bawa enjoy aja daripada saya buru-buru itu paling. Terima kasih. Ya, terima kasih buat share pengalamannya selama ini buat prestasinya seimbang itu. Ternyata gitu ya. Nah, selanjutnya ada dari Delia Febrianti nih. Misalnya, jika dalam mempelajari sesuatu hal kita terlalu ambisius di awal, terus di suatu waktu kita down karena kita merasa apa yang kita pelajari selama ini sia-sia. Nah, cara mengembalikan semangat belajarnya lagi gimana ya? Nah, Baik, silakan. baik. Terima kasih kepada moderator dan Delia sudah bertanya kepada saya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Nah, jadi kalian itu tidak boleh berlebihan gitu. Ya ambisius, ya boleh ambisius. Jangan terlalu ambisius. Saya harus bisa gini 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 gini. Kamu apa ya? Jadi ke diri kamu sendirinya juga bakal stres. Kamu bakal cepat lelah gitu. Kalau apa-apa nggak dibawa enjoy, pasti semuanya jatuhnya gampang down gitu. Nah, terus gimana di suatu waktu kita down karena kita merasa apa yang kita pelajari selama ini sia-sia. Tidak ada pelajaran atau pengalaman yang sia-sia. Yang sia-sia. Semuanya ambil hikmahnya gitu. Pasti ada sesuatu yang baiknya. Nah, kalaupun ada yang buruk, ya itu bisa kalian jadikan sebagai motivasi kalian. Kalian tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu lagi. Nah, cara mengembalikan semangat belajarnya lagi gimana? Nah, caranya itu ya kalian harus ingat lagi sama goals kalian, sama tujuan kalian apa. Tentunya kan kalau misalkan kalian mau mempelajari sesuatu, kalian bakal punya tujuannya. Gitu. Contohnya sekolah nih, sekolah kamu tinggi-tinggi nih pengen sekolah sampai S3. Tujuannya apa? Tujuannya kan untuk mendapatkan apa ya, gelar, terus pekerjaan yang lebih baik, bukan begitu? Jadi kalau misalkan semangat kamu sudah luntur, kamu ingat lagi kepada tujuan awal kamu. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dari Ibu Popon. Gimana nih mendorong siswa biar tidak akademik oriented dari sudut pandang sebagai siswa? Ya, saya ambil dari pengalaman saya aja. Jadi saya itu muncul prestasi akademiknya itu berkembang dari kelas sebenarnya. Saya kan tidak terlihat. Nah, bagaimana cara mendorongnya? Kan kurikulum sekarang tuh lebih menentukan siswa aktif di kelas. Jadi siswa itu harus aktif bertanya, menjawab pada prestasi harus pede, harus lancar gitu. Presentasinya boleh malu-malu. Nah, kan di sana juga bakal meningkatkan nilai keterampilan siswa tuh. Nah, yang saya pelajari dari sana. Terus kalau biar tidak fokus ke satu bidang, ya kalau misalkan punya bakat, kalau tidak dimanfaatkan, kan sayang. Bakat itu kan punya dari Tuhan. Kita harus bisa mengembangkannya, memanfaatkannya. Jadi paling dari motivasi diri sendirinya aja sih kalau itu aja. Mohon maaf kalau jawaban dari saya kurang memuaskan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mungkin maksud izin ya Pak Pak Fahmi. Silahkan Bu. Jadi mungkin maksud Bu ini beliau mau sharing gimana sih kadang-kadang ada beberapa anak yang memang mementingkan prestasi saya harus ranking gitu. Tapi tanpa dia ketahui dari itu kan dari segi pengetahuan ya, dari segi pengetahuan. Nah, kadang-kadang ada juga anak yang ketika ditanya kayak kamu bisanya apa dari segi keterampilan, saya bingung, saya sebenarnya bisa apa ya, dia nyanyi jarang, nari juga nggak pernah, terus menggunakan alat musik juga enggak. Nah, mungkin dari maksud Ibu Pon itu bagaimana cara merubah pola pikir anak-anak itu bahwa enggak cuma prestasi secara peringkat gitu, jadi nggak peringkat aja melulu, jadi orientasinya tidak peringkat aja gitu, jadi itu. Nah, gimana dari sudut pandang siswa, apakah memang siswa itu mengejar prestasi atau peringkat terus peringkat 1, 2, 3 atau gitu, lebih saya sih lebih baik ngedrum, saya lebih baik ngedance dan lain-lain misalnya gitu. Nah, gimana menurut Aldi ya? Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Retno yang telah menjelaskan kembali. Nah, menurut saya peringkat itu cuma formalitas. Jadi percuma kita ranking 1 tapi kitanya nggak bisa nerangin ke orang lain gitu. Nah, seperti itu terus. Jadi menurut saya kita itu harus belajar lebih banyak biar nanti waktu ditanya sama orang lain tentang pengetahuannya kita bisa jawab. Percuma kalau misalkan kita ranking 1 ditanya hal sepele pun diem, nggak bisa jawab. Kan patut dipertanyakan. Nah, soal yang non akademiknya nih yang kata Ibu bakatnya dari mana? Nah, itu kan ada tes potensi akademik. Maaf saya salah. Kan waktu di TK juga kalian suka ada saman kan? Nah, itu juga kan buat melatih apakah bakat kalian ada nih di tari atau di nyanyi atau apapun. Nah, jadi kalian juga kalau sudah pernah melakukannya, pasti kalian juga sadar nih, oh ternyata saya nari bisa, saya nyanyi bisa, nggak jelek-jelek amat. Nah, itu patut dikembangkan dengan cara mengikuti komunitas itu. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Selanjutnya ada pertanyaan dari
Ferry Yoga Perkasa. Mohon maaf untuk ini adalah pertanyaan yang terakhir karena waktu yang tidak memungkinkan. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Ferry Yoga Perkasa. Saat saya saat ini mengalami permasalahan mengenai pembagian waktu antara kuliah, pekerjaan, dan komunitas yang sedang saya ikuti. Namun saya sekarang sangat nyaman mengikuti komunitas ini sehingga saya rasa tugas kuliah dan pekerjaan saya terabaikan. Tips untuk membagi waktunya bagaimana? Terima kasih. Silahkan buat pemateri kita menjelaskannya. Nah, baik, terima kasih pada moderator dan Kang Ferry Yoga Perkasa. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana cara membagi waktu ya, manage waktu kuliah, pekerjaan, dan komunitas. Dianalisis dulu mana yang lebih pentingnya, pekerjaan, komunitas, atau kuliah. Pasti dari ketiga itu pasti ada yang lebih penting, ada yang sedang, dan ada yang kurang penting. Meskipun semuanya penting ya, ini konteksnya kuliah, pekerjaan, sama komunitas itu. Nah, kuliah tentunya beda dong sama sekolah yang Senin sampai Jumat, gitu kan kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan ada waktu kuliah ya kuliah dulu, kerjakan apa ya? Jadi waktu kamu itu fokuskan ke kuliah. Terus misalkan Yang penting dulu mungkin ya. ya, terus selesai kuliah nih, dicek ada jadwal apa, ada jadwal kerja atau enggak. Misalkan enggak, kamu bisa mementingkan komunitas kamu. Nah, misalkan ada pendidikan, ya kalian izin dulu. Maksudnya Anda izin komunitas Anda, ada pekerjaan nih gini. Terus kalau misalkan soal tugasnya, kalian maksud saya Anda bisa membawa pada saat pertemuan komunitas. Masih ada waktu luang juga kan nanti di sana. Bisa dikerjakan bila bisa ya bisa minta bantuan anak-anak yang lainnya. Tips untuk membagi waktunya bagaimana? Dari pengalaman saya, kalau misalkan urgent banget, apa ya urgent itu? Penting banget. Penting. Dahulukan yang itu. Yang lebih penting. Nah itu. Dulu juga saya gitu. Pulang sekolah, kalau tugasnya tidak terlalu penting, ya saya lanjut dulu latihan. Nanti setelah latihan dulu sampai malam saya kerjakan tugas itu. Kayak gitu paling, maaf kalau misalkan tidak memuaskan, soalnya saya ambil dari pengalaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah jawaban dari pemateri sudah cukup buat Kak Ferry atau Pak Ferry? Mohon maaf sebelumnya buat Ricky Gumelar sama Nada Nabilah karena pertanyaan yang kalian berikan tidak bisa kami jawab sekarang. Mohon maaf, nanti bisa chat via WhatsApp, menghubungi presenter kami atau narahubung. Sebelumnya, silahkan kepada presenter untuk memberikan rangkuman kesimpulan dari presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dari materi cara menyeimbangkan prestasi akademik dan non akademik bagi pelajar ini adalah kalian tidak harus fokus pada satu bidang, kalian juga harus bisa mengembangkan kalian karena itu karunia dari Tuhan, maka sayang kalau tidak dikembangkan dan dimanfaatkan. Akademik jalan, non akademik pun harus jalan. Kalian harus bisa membagi waktunya dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya terima kasih sebelumnya buat semua audiens, buat Ibu Popon, buat Nada, buat Ricky Gumelar, semuanya juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Buat Bu Desi juga terima kasih yang sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi cukup banyak ya yang bertanya. Mungkin buat Nada sekali lagi sama Kak Ricky Gumelar,
Mohon maaf sebelumnya karena kita tidak bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Rizky sama Kak Nada. Untuk menjawab pertanyaan berikut kalian bisa menghubungi narahubung atau presenter kami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita, Iis. Alhamdulillah, pemaparan materi dari presenter kita yaitu Muhammad Renaldi telah selesai. Sebelumnya di sini ada Bu Retno selaku pembimbing kami. Apakah Ibu Retno mau menyampaikan satu patah dua patah kata sebelum acaranya ditutup? Saya persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah bertugas, Aldi, Fahmi, kemudian Iis. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup lancar. Dan kemudian kepada partisipan yang sudah bergabung, insya Allah kami ada satu sesi lagi dengan kelompok yang sama. Semoga bisa ikut bergabung juga. Dan juga terima kasih kepada Ibu Bapak Guru SMA 3 Sumedang yang tadi berkenan untuk hadir. Di antaranya ada Bu Popon, kemudian ada Bu Desi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pemaparan materi cukup baik hari ini, alhamdulillah. Selanjutnya nanti kita masuk ke sesi ketiga. Itu saja dari saya. Semoga nanti bisa tetap ditingkatkan lagi pemahaman, kemudian pemahaman dan skill dalam bertugasnya. Terima kasih banyak. Dikembalikan kepada host. Terima kasih atas penyampaian satu patah dua patah katanya Ibu. Karena waktu yang sangat singkat, saya tutup acara ini. Saya selaku host dalam acara ini mohon maaf bila ada kesalahan dari pemateri dan juga moderator kami juga mohon maaf bila ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.